Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman ya sudah menyimak sejauh ini. Dan makasih banget juga buat Mas Rian ya, selaku yang punya kisah ini. Dan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, biasa ya kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Sekamar Kos dengan Dia Season 2, karya dari Mas Afrian 015. Saat Gufron dan Aruna melancarkan serangan, tiba-tiba ada sebuah benda meluncur dan melesat ke arah sosok anak kecil itu. Seperti sebuah gada yang cukup besar, proporsional jika gada itu dipegang oleh Gufron. Gede banget dong ya. Sudah, jangan diteruskan dasar kok Gufron. Disuruh Tuan Aji untuk membawa makhluk busuk ini kepadanya, malah kok buat mainan. Sosok yang menyerupai Adi Wilaga muncul. Tapi yang jelas dia bukan si Adi Wilaga. Posturnya lebih besar dan lebih kekar dibanding Adi Wilaga. "Ah, kau seperti biasa selalu mencampuri urusanku. Dasar kau kucing kecil," ucap Gufron membalas ucapan dari sosok yang mirip dengan Adi Wilaga itu. "Apa kau bilang? Burung kecil? Namaku ini Barzam, si panglima tempur dari bangsaku. Barzam." Ya, Barzam, sosok yang mirip Adi Wilaga itu menyebut diri Barzam, si panglima tempur. Benda seperti gada besar yang dilempar sosok bernama Barzam ternyata itu adalah sebuah kampak. Dan saat dilempar ternyata kampak ini tepat mengenai sosok anak kecil bermuka tua itu di bagian gagang kampak. Lalu tubuhnya terdorong hingga menabrak lemari etalase yang berisi beberapa laptop. Lemari etalase yang tertabrak itu juga bergeser beberapa senti akibat hentakan dari hentaman itu. Badan sosok anak kecil bermuka tua itu terhimpit oleh gada yang dilemparkan tadi, sehingga sosok itu tidak bisa bergerak kemana-mana. "Hei burung kecil, kau itu selalu tidak kapok mengambil kesempatan untuk bermain dengan makhluk busuk seperti ini," ucap sosok Barzam pada si Gufron. "Alah, kau ini hanya bermain sebentar saja. Ya udah, sana ambil saja. Sekalian makhluk busuk itu kau bawa, aku sudah tidak ada hasrat untuk bermain dengannya." Gufron melemparkan pedang itu ke arah Barzam. Barzam pun kemudian dia berjalan ke arah sosok anak kecil bermuka tua itu untuk dibawa ke Tuan Aji atau Bang Damar. Sosok Barzam berjalan di depanku sambil melempar senyum padaku seolah memberi hormat. Aku pun hanya membalas senyuman saja karena aku masih sedikit kaget dengan sosok tersebut. Sosok yang besar dan juga tinggi, walau tingginya masih kalah dari Gufron. Mungkin sosok Barzam ini hanya memiliki tinggi sekitar 3 meter saja teman-teman. Setelah mengambil makhluk yang menjadi targetnya untuk dibawa ke Tuan Aji atau Bang Damar, sosok Barzam kemudian memberi salam padaku dan kemudian pergi dari tempat ini sambil menggenggam kampak yang tadi dilempar ke sosok anak kecil itu sambil berkata, "Ini mainanmu kuambil dulu. Nanti kalau masih belum puas bermain, bilang saja pada Tuan Aji," ucap Barzam pada Gufron. Barzam ini ya teman-teman, salah satu khodam milik Bang Damar yang memang ditugaskan untuk menyerang siapapun yang berani mengganggu atau berurusan dengan Bang Damar. Entah itu keluarganya atau teman dekat dari Bang Damar. Sosok Barzam langsung pergi meninggalkan kami di sana. Sosok Gufron sedikit kesal karena sosok Barzam datang saat dia sedang asik-asiknya bermain dengan makhluk yang menggangguku. Aruna pun terlihat sedikit kecewa. Tapi setelah itu dia mendekat padaku, memastikan keadaanku tidak terluka parah karena jatuh dari tangga tadi. "Kamu tidak apa-apa kan Yan? Maafkan aku karena lengah dalam menjagamu," ucap Aruna karena merasa gagal menjagaku. "Sudahlah, tidak apa-apa. Ini karena aku yang belum bisa menjaga diriku sendiri." Sambil cengar-cengir menahan rasa sakit pada kakiku. "Sudah, tidak apa-apa. Lain kali pusatkan pikiranmu dan terus bayangkan perisai yang kamu buat itu. Yakinlah kalau itu benar adanya. Kamu mau sampai kapanpun dan mau berusaha seperti apapun. Jika belum percaya kalau kamu memiliki perisai itu,
maka perisai yang kamu bayangkan itu tidak akan pernah keluar. Gufron menjelaskan padaku. Ya, mungkin itu yang membuatku tidak berhasil mengeluarkan perisai untuk perlindunganku secara mandiri, dan hanya berhasil jika aku dibantu oleh Aruna. Tak kusangka, kedekatanku dengan Aruna kini lebih terasa dibandingkan dulu saat masih ada Shinta dan belum mulai berlatih dengan Aruna dan Gufron. Sosok Shinta perlahan bisa sedikit demi sedikit terhapus. Rian, sekarang kamu siap-siap saja untuk pulang sebentar lagi. Bosmu akan datang. Jelaskan kenapa kamu bisa jatuh dengan penjelasan yang bisa diterima akal manusia awam. Terang Gufron padaku. Setelah mengatakan hal tersebut, Aruna dan Gufron pergi dari tempatku berada saat itu. Dan tak lama Pak Alfa pun datang dengan nafas terburu-buru. Mungkin karena khawatir padaku dan ingin segera membawaku pulang dan mencarikan dokter atau tukang pijat untuk memberi pertolongan pertama dan memastikan keadaan kakiku tidak bermasalah karena tadi jatuh. Pak Alfa kemudian memapahku untuk berjalan keluar dari toko dan mengarahkan ke mobilnya dengan rasa sakit di bagian kakiku yang aku coba berjalan sendiri. Namun yang ada diriku hanya merasa sakit dan akan terjatuh. Entah kakiku ini patah atau hanya sekedar kesleo. Saat aku dipapah keluar oleh Pak Alfa, sosok hitam tadi yang pergi dari sana saat ada Gufron kembali masuk ke toko dan kebetulan berpapasan lagi denganku. Sambil terus berjalan, sosok hitam itu melewatiku dan bergumam, siapa sebenarnya anak ini? Hingga sosok-sosok seperti mereka mau membela dan menjaga anak seperti ini. Sambil melirikku dan terus berjalan, sosok itu bergumam. Aku pun akhirnya diantar Pak Alfa hingga sampai di rumah. Terlihat saat sampai di rumah, Bapak dan Mbah Margono sedang duduk santai di teras sambil berbincang-bincang seperti biasanya. Melihat ada sebuah mobil berhenti di depan rumah, Bapak dan Mbah Margono terus memperhatikan mobil yang kunaiki bersama Pak Alfa. Tampak ekspresi Bapak dan Mbah Margono sedikit bingung. Mungkin bertanya-tanya siapa malam-malam begini datang ke rumah sambil bawa mobil. Pak Alfa pun turun dari mobil dan berjalan ke arah pintu di mana aku duduk untuk kembali memapahku menuju rumah. Pintu mobil pun dibuka oleh Pak Alfa. Bapak dan Mbah Margono sedikit terkejut karena ternyata aku pulang dengan keadaan cedera. Ekspresi Bapak yang tadinya terlihat santai langsung berubah menjadi sedikit tegang. Iyalah, Rian toh, kamu kenapa lagi toh? Kok bisa cedera gitu? Mbah Margono langsung datang dan mendekat padaku. Biasalah Mbah, hehehe, gak apa-apa, paling cuma kesel aja kok, jawabku sambil cengar-cengir. Bapak pun ikut datang dan hanya memperhatikan kakiku sambil menyapa Pak Alfa. Gak apa-apa Pak, mungkin tadi Rian kepleset waktu ngambil barang di lantai 2, makanya jatuh jadinya. Pak Alfa menjelaskan pada Bapak sesuai apa yang aku katakan saat di mobil. Aku pun dipapah hingga masuk ke kamarku. Sosok Nenek Lasmi melihatku cemas, seolah ini bukan serangan biasa, namun serangan yang sudah direncanakan oleh seseorang. Entah kenapa ekspresi Bapak, Nenek Lasmi, dan Aruna sangat aneh dibandingkan dulu saat ada Shinta dan sebelum pertempuran itu. Ibu yang tadinya sudah berada di kamar dan akan istirahat terpaksa harus bangun karena mendengar suara ramai dari Bapak dan Mbah Margono saat memapahku masuk ke kamar. Ibu yang menyusulku masuk ke dalam kamar terlihat sangat khawatir dan terus bertanya, aku kenapa? Yang sakit sebelah mana saja? Dan lain sebagainya. Seperti ibu-ibu yang lain yang sangat khawatir jika anaknya terjadi sesuatu. 1 jam setelah aku sampai di rumah, kakiku sudah dikompres dan sudah dibalut dengan kain seperti orang yang baru saja patah tulang. Kondisiku sekarang sudah sendiri di kamar. Ibu sudah kembali ke kamarnya untuk beristirahat dan Bapak kembali ke depan menemui Mbah Margono yang saat keluar dari kamar keduanya memasang wajah serius dan berkata, kamu harus lebih rajin lagi untuk berlatih supaya kamu bisa menghadapi serangan lainnya. Waktu kita sebentar lagi dan kita akan menghadapi hal yang lebih berat dari sebelumnya, ucap Bapak dan Mbah Margono sebelum keluar dari kamarku. Entah apa yang mereka maksud, tapi kurasa ini adalah hal yang serius. Hingga beberapa bulan ini mereka selalu membicarakan hal yang akan dilakukan ke depan. Aku mencoba untuk tidur, mengistirahatkan badanku yang sudah terasa sangat lelah karena aktivitas hari ini dan kejadian tadi di toko. Saat aku sedang akan tidur,
suara ledakan dari atas rumah kembali terdengar. Buar! Aku yang kaget dengan keadaan kaki masih sakit tak bisa langsung keluar kamar dan melihat kondisi di luar sedang tidak ada apa-apa. Apakah suara petasan atau ada gas meledak di sekitar rumah? Saat aku sedang mencoba untuk berdiri, Nenek Lasmi masuk ke kamarku dan mencoba menenangkanku. Sudah tidak apa-apa, Den. Barusan ada serangan kecil. Namun pagar gaib yang melindungi rumah ini masih kuat kok. Mereka belum bisa mengukur kekuatan pagar ini kurasa. Den Rian tidur saja. Kasihan badan Den Rian, sudah sangat capek itu. Sini, saya bantu untuk cepat tidur. Nenek Lasmi mencoba menenangkanku. Saat aku mau bertanya serangan dari siapa, dari apa, dan apa tujuannya, tangan Nenek Lasmi sudah ditempelkan di keningku yang membuatku tiba-tiba merasa sangat ngantuk dan langsung tidur. Saat sedang tertidur, aku kembali berada di alam sebelah. Sosok Aruna sudah berada di sana ditemani dengan Gufron yang mungkin kali ini mereka akan menceramahiku. Namun sepertinya dugaanku salah. Saat aku menghampiri mereka dengan ekspresi murung, tiba-tiba mereka berdua tersenyum sambil tertawa lirih. Karena melihat ekspresiku, mereka kemudian berkata padaku, "Sudah, gak usah pasang muka seperti itu. Kita sekarang tidak akan berlatih dulu. Dan kami juga tidak akan menceramahimu, tenang saja." Ucap Gufron yang sedikit tertawa berbicara padaku. "Herian, coba lihat di belakangmu. Ada seseorang yang akan datang. Coba tebak siapa di sana?" Ucap Aruna menunjukkan kalau ada seseorang yang sedang berjalan di belakangku menuju kemari. Terlihat dari jauh ada dua sosok yang belum jelas karena jarak yang masih cukup jauh, sekitar 300 meter. Terlihat sosok besar dan kekar dan satu lagi sosok wanita. Suara rauman macan terdengar sangat keras dari arah mereka. Mungkin itu adalah Barzam, sosok yang tadi membantuku mengambil sosok anak kecil bermuka tua di toko. Tapi satu lagi itu siapa? Sosok cewek? Apakah dia salah satu khodam milik Bang Damar lagi? Pikirku dalam hati. Ada berapa banyak memangnya ya dia punya? Pikirku. Semakin kemari, semakin jelas siapa sosok yang datang itu. Satu sosok yang besar dan kekar ternyata benar. Dia adalah Barzam. Namun satu lagi sosok wanita yang sebelahnya itu membuatku merasa sangat senang dan hati berdebar kencang. Ekspresiku berubah drastis. Yang tadinya murung kini berubah sangat ceria. Aku langsung berlari ke arahnya. Tak sabar ingin bertemu dengannya. "Kenapa kamu baru nongol? Kenapa nggak dari kemarin saat aku membutuhkanmu, Shin?" Aku berkata sambil mendekat padanya. "Kenapa Rianku si penakut? Kamu ini yang gak pernah belajar dari dulu. Selalu mengandalkan aku atau Aruna." Sinta mendekatiku juga dan sambil kemudian memelukku. Rasa nyaman akan kehadirannya kini kembali lagi kurasakan setelah beberapa lama kita terpisah. Wes, akhirnya Barzam yang datang bersama Sinta hanya bisa melihat kami melepas kangen satu sama lain. "Kemana saja kamu, Sinta? Kenapa sama sekali tak pernah menemuiku? Bahkan auramu pun tak pernah kurasakan," tanyaku sambil mendekap tubuhnya yang membuatku merasa nyaman akan kedatangannya. "Seperti yang kamu tahu, Rian, saat aku berpamitan padamu waktu itu, aku melatih diriku bersama para panglima ini." Sinta melepas pelukannya dan menjelaskan kemana dia saat tak bersamaku. Dia menunjuk Barzam dan Gufron. Ternyata selama ini Sinta bersama mereka saling berlatih dan membantu tugas dari Bang Damar. "Apakah setelah kita bertemu ini kamu akan kembali lagi bersamaku, Sinta?" tanyaku penuh harapan. Sinta hanya menjawab dengan senyuman saja. Namun terlihat di matanya ada hal yang ingin disampaikan. Saat Sinta tak menjawab, Aruna melangkah maju mendekati kita berdua yang sedang ngobrol dan menjelaskan arti senyuman Sinta itu padaku. Kemudian Aruna menjelaskan, "Belum, Rian, dia masih harus membantu Tuan Aji sampai nanti waktunya tiba dan kamu akan tahu kapan itu akan terjadi." Aku tahu Sinta juga sebenarnya sudah ingin kembali padamu. Namun Den Ayu sudah memberi perintah untuk Sinta melatih dirinya dulu dan membantu Tuan Aji. "Tenang, masih ada aku dan mungkin Gufron yang akan terus bolak-balik memberi kabar tentang Sinta," terang Aruna menjelaskan.
Terima kasih adikku, maaf aku malah jadi merepotkanmu, ucap Sinta pada Aruna sambil menunduk. Hah? Tunggu dulu, kalian ini kakak beradik? Kenapa aku baru tahu? Protesku dengan ekspresi penuh keheranan. Kamu ini Yan, masa ya gak kelihatan ya kalau kita ini kakak beradik? Kita akan sering bertengkar itu karena apa? Ya karena kita mau membuktikan siapa yang paling hebat dalam keluarga kita, terang Aruna. Sudah, maklumlah kalau Rian tidak tahu Aruna, kan memang kita nggak begitu mirip. Hihihi, tambah Sinta menjelaskan. Hahaha, dan Rian ini emang polos dan lucu ya. Jadi selama ini tidak tahu ya kalau mereka ini kakak beradik? Hahaha, tanya Barsam padaku. Aku menggelengkan kepala sambil terus memperhatikan kedua wajah Sinta dan Aruna melihat apakah ada kemiripan atau tidak. Beberapa kali diamati tetap tidak ada persamaan mereka sama sekali. Wajah, mata, hidung, telinga, bibir, apapun itu sama sekali tak ada yang mirip. Aku sama sekali gak percaya kalian kakak beradik. Gak ada yang mirip sama sekali. Protesku pada mereka semua. Hahaha, kamu ini Yan, coba lihat lagi pasti ada kok, terang Sinta padaku. Oh iya ada, ternyata yang sama ada, jawabku sambil terus memperhatikan wajah mereka. Oh ya? Apa coba yang mirip? Aruna bertanya sambil tersenyum riang. Ada kok ternyata, sama bahkan sangat sama, tak ada bedanya sedikit pun, jawabku sambil sedikit tersenyum. Apa itu Rian? Tanya Aruna dan Sinta penasaran. Ada satu, dan kenapa baru saja aku sadari ya, yang sama persis itu adalah sifat centil kalian, sifat penggoda kalian. Sangat mirip sekali itu, jawabku sambil tertawa. Tak kusangka respon dari mereka berdua di luar dugaan. Dengan bersama-sama Aruna dan Sinta menjitak kepalaku tepat sekali di ubun-ubun. Rasa pegal dicitak sangat terasa. Dasar kamu ini Yan, masih aja kayak dulu, selalu nyeleneh jawabanmu. Biarinlah aku centil, aku suka godain kamu. Itu kan suka-suka aku, protes Sinta dengan wajah cemberutnya yang khas. Di saat aku sedang diomeli Sinta karena guyonanku itu, Gufron melerai dan mulai berbicara serius. Kenapa kita di sini dan kenapa Gufron dan Aruna mengajak Sinta dan Barzam kemari? Sungguh tak kusangka. Ternyata setelah aku cedera pun tubuh astralku ini harus terus berlatih. Entah benar atau bukan ini tubuh astral, tapi yang jelas saat bangun aku akan terasa efeknya. Memang sih tidak terasa sakit kakiku yang cedera itu, tapi nanti rasa lelah atau efek dari latihan itu akan kurasakan saat aku terbangun nanti. Sudah ya, reuninya cukup kan? Kita akan mulai latihannya. Oh ya, sebelum itu, sedekat apa sih Tuan Putri Sinta dan Tuan Putri Aruna ini dengan Den Rian? Barsam berkata dengan sopannya. Kalau ditanya sudah sedekat apa, aku merasa sudah bukan dekat lagi. Mereka ini sudah menjadi bagian dari hidupku, wahai Barzam. Saat Sinta pergi, aku merasa ada hal atau sesuatu yang benar-benar hilang dan takkan kutemui gantinya. Bahkan walau masih ada Aruna di sisiku pun, aku masih merasa kehilangan. Karena bagiku mereka berdua ini satu paket, jelasku pada Barzam. Terlihat Sinta melirik ke arahku sambil tersipu malu mendengar penjelasanku ini. Tapi memang itulah yang aku rasakan selama dia tak ada di dekatku. Aku memiliki ruang kosong yang entah harus mengisinya dengan apa. Memang kenapa kau tanyakan itu Barzam? Tanya Sinta pada Barzam. Kita akan berlatih menggunakan itu supaya Den Rian bisa mengatur cakra dasar pelindungan ini, jelas Gufron padaku dan Sinta. Tunggu, maksudnya apa ini? Tanya Aruna kebingungan. Tuan Putri Sinta, maaf saya mau bertanya. Bukan bermaksud menyombongkan, tapi Tuan Putri sudah mengetahui kekuatan saya dan Gufron kan? Bagaimana menurut Anda Tuan Putri? Tanya Barzam pada Sinta. Kekuatan kalian sangat besar. Aku bahkan belum bisa menandingi kekuatan kalian, terang Sinta pada Barzam. Oke, maka dari itu kita mulai berlatih bertahan. Dengan suara menggelegar, Barzam dan Gufron berteriak sambil menghantamkan sebuah kampak dan mengayunkan pedang ke arah Sinta dan Aruna. Aku yang terkejut bukannya menghindar, malah hanya menundukkan kepala sambil menutup kepalaku menggunakan tanganku. Sebuah pedang yang diayunkan oleh Gufron hampir saja menebas badanku jika Sinta tak menarikku dan membawaku ke area yang aman. Dari kejauhan terlihat Barzam sedang
mengayunkan kampaknya ke arah Aruna, dan terlihat Aruna seperti kewalahan menghadapi sosok Barzam. "Oi, jangan lengah, matilah kalian kalau seperti itu!" Sosok Gufron berteriak keras dengan suara yang besar, seperti seorang raksasa, dan diikuti sebuah teriakan khas dari burung saat sedang terbang. Buar, buar! Terlihat tanah mulai berterbangan akibat hentakan yang dihasilkan oleh pukulan kampak milik Barzam. Beberapa kali aku terus diselamatkan oleh Sinta, di mana dia juga terkejut dengan kejadian ini. Mungkin tadi dia tidak di briefing dulu sama Barzam dan Gufron dan langsung dihadapkan pada posisi ini. Ditambah lagi, tadi Sinta sudah mengatakan kalau kekuatan mereka berdua ini sangatlah kuat dibanding Sinta dan Aruna. Aku terus dibawa oleh Aruna untuk menghindar. "Rian, ini latihan kita. Ayo mulailah berfokus membuat sebuah perisai. Kamu pasti bisa, atau kita akan binasa dengan cara seperti ini," ucap Sinta terlihat serius. Aku mulai mencoba membuat perisai dengan cara memfokuskan pikiranku dan membayangkan sebuah perisai yang nantinya entah akan keluar dari mana. Karena jika dipikir menggunakan logika ini tidak akan pernah bisa masuk. Sinta membawaku ke sana dan kemari. Hantaman demi hantaman terus dilancarkan oleh Barzam. Kilatan-kilatan mulai muncul dari kampak yang dia ayunkan, menunjukkan Barzam dalam mode serius. Dengan tubuhnya yang berupa singa putih ini membuat gerakannya sangat cepat. Namun aku masih aman karena Sinta masih bisa mengimbangi kecepatan dari si Barzam ini. Aku terus berfokus dan terus mencoba untuk membuat sebuah perisai. Beberapa kali ku coba saja tetap gagal. Hingga pada akhirnya aku melihat Aruna yang terlihat sedang terpojok oleh serangan dari Gufron. Mungkin maklum karena Aruna belum pernah berlatih atau bekerja sama dalam hal tempur seperti ini. Sebuah pedang yang dilancarkan oleh Gufron terayun dan akan segera mungkin merobek bagian perut Aruna. Satu celah dari Aruna ini membuatnya akan terluka oleh serangan Gufron. Namun saat ujung pedang akan merobek perut Aruna, Gufron kemudian memutar pedangnya hingga mengenai perut dari Aruna. Adalah gagang pedang yang akhirnya membuat Aruna terpental lumayan jauh dengan beberapa kali menghantam tanah. Terlihat serangan Gufron sangat kuat, hingga sosok Aruna yang dulu dikenal lebih cepat dari Sinta saja sampai bisa kecolongan serangan seperti itu. Aku berteriak pada Sinta untuk segera menolong Aruna yang terlihat terlempar sangat jauh. Sosok Barzam tak henti-hentinya menghujani kita dengan serangan kampak petirnya. Kilatan-kilatan yang dihasilkan oleh kampak itu mulai menyerang kita berdua. Terlihat wajah panik dari Sinta melihat serangan dari Barzam ini. Mungkin dia tidak menyangka serangan yang biasa dilancarkan untuk musuh-musuh Barzam kini malah harus diarahkan ke kita yang sudah jelas dalam kubu yang sama. Sosok Aruna tak terlihat bangkit setelah mendapat serangan dari Gufron. Dan terlihat juga sosok Gufron terbang tinggi ke arah langit sambil berteriak keras. "Rian, lihat ini. Akibat ulahmu belum menguasai ilmu pertahanan, temanmu akan binasa." Teriak Gufron dari langit. Aku yang merasa khawatir dengan keadaan seperti ini mencoba meminta Sinta untuk bergerak mendekati Aruna yang terkapar di tanah akibat serangan dari Gufron. Namun sepertinya sosok Barzam ini paham apa yang sedang aku pikirkan. Barzam memperkuat serangannya dengan menambah kecepatan serangnya. Hal itu membuat kita tak memiliki celah lagi untuk menghindar dan mendekat ke arah Aruna. "Rian, gimana ini? Aku tak melihat celah bisa lepas dari serangan Barzam." Barzam ini sudah dikenal tak akan pernah melepaskan musuh atau targetnya dari tangannya, dan itu yang membuat kami sering menang saat melakukan pertempuran dengan Tuan Aji. Terang Sinta padaku. "Tidak akan pernah aku biarkan kamu pergi menolong Aruna," teriak Barzam sambil terus melancarkan serangannya. Aku yang kebingungan malah tak bisa berkonsentrasi untuk membuat perisai. Ditambah sosok Gufron mulai terbang menukik ke bawah dengan pedang yang diarahkan ke bawah ke arah Aruna yang tergeletak. Aku mulai cemas dengan keadaan ini. Kenapa? Karena aku tak bisa menguasai teknik yang kupelajari, maka temanku menjadi korban. Aku mulai membayangkan hal-hal yang pernah aku lalui bersama Aruna dan Sinta. Tawa, tangis, sedih, suka, semua kembali muncul di ingatanku. Aku merasa tak akan terima jika benar Aruna terkena serangan itu dan akan mati untuk selamanya. Saat aku sedang terbayang hal-hal itu, Sinta malah melakukan kesalahan karena sudah tidak ada ruang untuk menghindar. Sinta mencoba untuk bermanuver,
Namun yang terjadi kita malah terjatuh dan aku terlempar menjauh dari Sinta. Sinta yang terjatuh tak akan bisa langsung bangkit dan malah tubuhnya diinjak oleh Barzam yang sudah bersiap-siap akan menghantamkan kampaknya ke arah tubuh Sinta. Melihat kedua temanku ini, atau lebih tepat disebut sesuatu yang sudah menjadi bagian hidupku ini, dalam bahaya, di mana Aruna sudah dalam kuncian serangan Gufron dan dalam keadaan tak sadarkan diri tergeletak, dan Sinta yang terjatuh dan diinjak Barzam pada tubuhnya dan akan segera dihantam oleh kampak. Tiba-tiba dari dalam diriku muncul sebuah bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Biar penasaran ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana, hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih ya sudah menyimak sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Alhamdulillah.